Ya, kali ini kita beralih ke informasi olahraga. Pemirsa, Timnas Indonesia tersingkir dari ASEAN Hyundai Cup 2026 dan gagal melaju ke semifinal setelah ditahan Singapura 1-1 di Stadion Jalan Besar, Singapura. Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho langsung menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter. Terima kasih banyak, kalian selalu setia dengan kami. Maaf kami selalu mengecewakan. Semoga waktunya itu akan datang, sama-sama kita rayakan. Terima kasih. Timnas Indonesia harus mengakhiri kiprah di ASEAN Hyundai Cup 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Singapura pada laga terakhir Grup A. Duel penentuan tersebut berlangsung di Jalan Besar Stadium Kalang, Singapura Jumat malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sempat berada di jalur kemenangan setelah Ragnar Oratmangun mencetak gol pada menit ke-47. Keunggulan tersebut menjadi modal penting bagi skuad Garuda untuk mengincar 3 poin sekaligus menjaga peluang lolos ke babak 4 besar. Namun Singapura memberikan respon. Ilhan Fandi berhasil mencetak gol penyeimbang pada menit 66. Setelah itu tidak ada gol tambahan hingga pertandingan berakhir dan kedua tim harus puas berbagi poin. Hasil tersebut menjadi pukulan bagi Timnas Indonesia. Skuad Garuda mengakhiri fase grup A di peringkat ketiga dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan sehingga gagal mengamankan tiket semifinal. Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho langsung menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter. Ya, tentunya dari awal kita selalu coba berikan semuanya, karena kita tahu kita wajib menang hari ini. Kita coba unggul 1-0 juga, dan di akhir kita 1-1. Kita semuanya udah mencoba yang terbaik, dan hasilnya ini ya kita harus belajar dari sini. Jadi tentunya kami kecewa, otomatis supporter juga pasti lebih kecewa dari kami. Jadi saya mohon maaf wakili Timnas Indonesia. Apa yang perlu dievaluasi, Mas? Mungkin nanti kita lihat lagi evaluasi apa yang kita perlukan untuk FIFA Asian Cup yang terdepan. Ada hal khusus yang mau disampaikan untuk Indonesian fans? Terima kasih banyak, kalian selalu setia dengan kami. Maaf kami selalu mengecewakan. Semoga waktunya itu akan datang, sama-sama kita rayakan. Terima kasih. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap memberikan apresiasi kepada para pemain, pelatih, dan ofisial Timnas Indonesia meski hasil akhir ASEAN Hyundai Cup 2026 tidak sesuai harapan. Namun Erick memastikan PSSI akan melakukan evaluasi setelah kegagalan tersebut. Erick menilai pembenahan diperlukan agar Timnas Indonesia dapat tampil lebih siap dalam agenda berikutnya. Evaluasi tersebut menjadi penting setelah skuad Garuda gagal mencapai target semifinal. Timnas Indonesia harus puas dengan 7 poin dari 4 pertandingan dan kembali mengakhiri perjalanan di fase grup. Bayern Munchen meraih kemenangan 2-1 saat menghadapi Aston Villa di laga pramusim yang digelar di Kowloon City, Hong Kong, Jumat malam. Bayern Munchen bermain lebih dominan dan menciptakan lebih banyak peluang. Laga berlangsung 36 menit, Kim Min-jae membuka keunggulan di Rotten. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Dominasi Bayern Munchen berlanjut di paruh kedua. Menit ke-73, Luis Diaz menggandakan keunggulan Bayern Munchen menjadi 2-0. Aston Villa hanya mampu membalas 1 gol jelang laga pembubaran. Menit ke-82, Joao Gomez memperkecil kekalahan Aston Villa menjadi 1-2. Tak ada tambahan gol di sisa laga, dan Bayern Munchen mempertahankan keunggulan 2-1. Laga pramusim berikutnya, Bayern Munchen dijadwalkan jumpa Leipzig pada 15 Agustus mendatang. Sementara Aston Villa menghadapi Paris Saint-Germain pada 13 Agustus mendatang. Setelah tiba di Jakarta dari Hong Kong, Chelsea menggelar latihan resmi sebagai persiapan terakhir menghadapi AC Milan dalam laga pramusim yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.
Dipimpin pelatih Xabi Alonso, para pemain Chelsea menjalani latihan ringan jelang menghadapi AC Milan. Para pemain The Blues seperti Cole Palmer dan Danny Welbeck menikmati suasana latihan yang berjalan santai. Bagi Chelsea, pertandingan melawan AC Milan menjadi bagian penting untuk mematangkan komposisi tim, sekaligus mengasah strategi sebelum menghadapi kompetisi musim baru. Laga kedua, tim dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu malam. Mantan Panglima TNI Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono meminta para purnawirawan TNI Angkatan Laut untuk terus mengabdi kepada bangsa meski telah pensiun. Hal ini disampaikan Yudo di Taman Makam Pahlawan Kalibata usai gelar tabur bunga dalam rangka HUT PPAL yang ke-40. Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut Yudo Margono mengatakan, bagi prajurit TNI Angkatan Laut, pengabdian tidak hanya sebatas menggunakan pakaian dinas atau saat bertugas. Peran tersebut dilakukan melalui penyampaian pemikiran dan saran kepada jajaran TNI AL yang masih aktif, terutama seiring dengan bertambahnya kapal perang dan alutsista baru. Namun Yudo memastikan PPAL tidak terlibat dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan operasi, hanya memberikan masukan berdasarkan pengalaman selama berdinas. Kita melaksanakan kajian-kajian bagaimana untuk tentunya melaksanakan operasi dengan berubahnya mungkin alutsista yang ada dari yang lama dulu. Ya, kita hanya sekedar bisa melaksanakan kajian dan saran pada pemimpin Angkatan Laut, pada adik-adik kita yang masih dinas. Ya, tentunya kita kan sudah mempunyai standar prosedur bagaimana mengelola kapal ini, juga standar tempurnya dari kapal-kapal tersebut. Viral aksi tawuran antar gangster di Semarang, Jawa Tengah menjadi perhatian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Kedua kelompok gangster tawuran menggunakan senjata tajam dan bom molotov. Polisi dengan cepat tangkap 12 pelaku tawuran antar gangster berbekal video yang viral. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam yang diduga digunakan dalam tawuran. Dari 12 itu, kita filter yang dapat kita jadikan tersangka adalah 1 dewasa, 3 anak, dan 3 anak. Totalnya 4 orang. 12 pelaku ditangkap, selanjutnya diproses hukum terkait dugaan penggunaan senjata tajam. Polisi menyebut ancaman pidana dalam pasal yang diterapkan dapat mencapai 7 tahun penjara. Sementara itu, polisi masih memburu 17 pelaku lain yang diduga terlibat dalam aksi tawuran tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.